Oke, kawan-kawan karir, ini kita sekarang kedatangan founder muda, CEO muda, namanya Rocio, lulusan S1 Teknik Elektro Undip dan sekarang sedang belajar S2, kuliah S2 di Undip juga, Teknik Elektro juga. Nah, beliau ini punya startup namanya Sirobo. Sirobo ini startup yang pernah ikut dan dapat danaan dari program perusahaan pemula bisnis teknologi 2 tahun ya, 2018 dan 2019 ya Mas ya. Ya Mas. Nah, juga ikut banyak pameran dan yang paling bergengsi itu di ICEE 2019 yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian. Oke, kita lanjut aja cari tahu apa itu dan apa itu latar belakangnya Mas Taufik ini membuat Sirobo. Boleh ceritain Mas sedikit Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Selamat pagi teman-teman semua. Ya Mas Marbun, terima kasih ya sudah menginvite kami Sirobo ikut acara ini. Semoga lancar ya, bisa menginspirasi orang banyak ya. Amin. Sebelumnya kenalkan, saya Mas Rofik Cahyo Prayogo dari Sirobo. Ya, panjangannya apa itu Sirobo? Sirobo itu Smart Indonesian Robot. Ya, robot pintarnya orang Indonesia. Mantap, robot pintarnya orang Indonesia. Saya alumni dari Teknik Elektro di Universitas Diponegoro tahun 2013 ya teman-teman. Ya alhamdulillah saya di sini kenapa kok nggak memutuskan untuk bekerja ya. Banyak teman-teman saya yang memang mengejar ke pekerjaan dunia perindustrian dan lain-lain, tapi saya pengen membangun sebuah startup Sirobo ini karena banyak latar belakang teman-teman. Yang salah satunya saya pengen pendidikan di Indonesia ini lebih maju. Kenapa saya milih Sirobo? Karena Sirobo ini adalah mendidik teknologi ya teman-teman. Gimana caranya pendidikan Indonesia ini di bidang teknologi lebih maju? Yaitu dengan cara mendidik anak-anak belajar teknologi lebih dini. Nah, dengan Sirobo ini kami pengen anak Indonesia itu lebih mudah dalam belajar. Ya. Jadi ketika anak-anak Indonesia itu belajar robot dengan mudah, maka teknologi yang anak ciptakan itu lebih keren. Nah, dari awal kemudian sampai menciptakan sebuah inovasi bagus. Nah, Sirobo teman-teman ya Mas Marbun, ini saya pertama itu merintis dari saya mencoba mengajar ekstrakurikuler, awalnya dari situ. Jadi saya punya teman SMA, kemudian teman SMA itu ngajar ekstrakurikuler karya ilmiah, kemudian kepala SP-nya itu minta saya untuk ngajar robotika. Dan itu awal kali Mas. Background saya sih dulu awalnya SMA, jadi belum tahu robotik. Jadi SMA itu saya di teknologi informasi. Saya hanya cuma ikut belajar coding saja, belum tahu robot. Dan awal kali saya ditawari ngajar robot tuh pokoknya kalau bahasa Jawa nek niat bisnis ya pokoknya dicoba dhisik lah. Intinya dicoba dulu kalau mau. Iya benar. Ya dulu awal-awal kuliah tuh nyari penghasilan tambahan lah buat jajan, buat ya macam-macam, buat riset juga. Terus kemudian dengan ngajar itu saya jadi lebih cepat belajarnya. Itu yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan saya ngajar robot di ekstrakurikuler SMP di Semarang tersebut, itu saya menemukan ya banyak kekurangan-kekurangan dari konsep yang diajarkan, kemudian robot-robot yang disediakan oleh yang market di Indonesia ya. dengan harganya yang mahal ya Mas pastinya. Kemudian
dengan konsep pembelajaran yang pada waktu itu robotik masih dianggap sulit. Nah, karena Iya, iya. pertama mungkin ya ini yang Edukasinya kurang. mendasar ya kami membuat membuat startup si Robo itu karena pertama mahal, kemudian kedua anak-anak yang pada belajar itu masih kurang bahasa Inggrisnya. Nah, itu kenapa menjadi latar belakang kami membuat si Robo, karena dengan aplikasi si Robo itu semua pemrogramannya sudah berbahasa Indonesia. Nah, Iya, iya, iya. kedua kan masalah bahasa. Jadi gimana bahasa coding itu yang sulit dengan Iya, bahasa iya, ribet Inggris tuh. itu bahasa Indonesia. Jadi ya kayak kita ngomong ke teman kita, kayak kita ngomong menyuruh apa itu lebih mudah. Dengan bahasa Indonesia kita menyuruh ke robot. Kemudian yang ketiga, kita dapatkan sebuah inspirasi itu memang kita dapat produk dari luar. Itu saya meniru sebuah produk itu. Udah ada. Jadi saya ada inspirasi modelnya yang itu ngoding robot pakai handphone. Nah itu kita pengen jangan, tapi kita buat aplikasi sendiri mas, Iya, biar iya, tidak iya. ketergantungan. Karena Benar-benar. aplikasi yang dibuat oleh produsen tersebut itu pakainya bahasa Inggris, robotnya mahal. Kemudian anak-anak yang mau beli robot tuh, wah ini aku tuh banget belajar, tapi kok kesulitan mau beli. Ada juga yang bilang gitu, ada Iya, juga iya. yang bisa bahasa Inggris tapi nggak punya duit, ya kan mas? Nah, itu dia. Nah terus dari itu, wah saya ngajar, kemudian pastinya kalau di robotik kan banyak lomba ya. Nah kalau masalah lomba itu saya tetap pasti ikut lomba dan lain-lain. Cuman kadang saya melihat, wah kok ekstra robotik hanya lomba saja, memang itu have fun bermain. Tapi kemudian setelahnya itu materi coding yang mereka dapatkan itu jarang yang mereka bisa mendapatkan banyak ilmu coding di robotikanya ketika belajar di sekolah. Namun ya cuman have fun, dapat ya piala, apa keseruan itu. Habis itu udah nggak dikembangin gitu ya? Saya pengen itu anak-anak yang sekolah di ekskul itu juga bisa pinter ngoding juga, pinter ngerancang. Ya memang banyak pengajar juga yang memang sudah mengajarkan sampai sedetail itu. Cuman dengan kesulitan kita seorang engineer teknis untuk mengajarkan itu pasti anak-anak kan berat untuk menerimanya. Iya. Nah itu latar belakang kami gimana dengan adanya memang Arduino itu kebanyakan rata-rata anak robot kan pakainya Arduino kan. Ya, itu sudah mudah. Tapi untuk anak sekolah itu, untuk level anak SD SMP itu gimana caranya biar bisa lebih mudah lagi mas, gitu loh. Iya benar-benar diajarin ke anak SD ya. Jadi dengan si Robo ini kita bisa memerintahkan robot si Robo dengan menggunakan bahasa Indonesia mas. Pakainya aplikasi di Android. Nah, kemudian bahasa pemrograman menggunakan bahasa blok. Jadi seperti menyusun puzzle itu. Jadi anak-anak nggak takut koma ya. Ya. Nggak pakai notasi-notasi yang ribet ya mas ya. Tinggal drag and drop. Semua itu saya membuat startup si Robo ini karena ya latar belakang saya dari ngajar ekskul, menemukan banyak permasalahan. Kemudian saya juga sangat senang mas kalau riset di robotika. Jadi selain ngajar, saya juga suka riset. Kemudian saya juga suka dagang gitu loh. Wah, iya. Cuman istilahnya untuk beberapa aja dulu. Terus kemudian saya nyoba untuk tawarkan ke orang lain. Itu awalnya saya nyoba buka toko di Tokopedia. Alhamdulillah ya pesanan dari robot yang saya buat itu ada yang beli, modal saya kumpulkan dikit-dikit ya, alhamdulillah bisa buat create untuk riset lebih lanjut. Oh, berarti robotnya, hardware-nya ada software-nya juga ya yang tadi di Android itu ya, yang di download di Play Store gitu kali ya mas ya?
Berarti dia kalangan kayak SD gitu udah bisa belajar pemrograman dengan drag and drop tadi gitu ya Mas ya? Iya. Nah terus pernah nggak Mas dapet waktu pertama bikin itu, pernah nggak dapet saran atau revisi dari ternyata masih susah nih, terus ada revisi lagi pengembangan produknya Mas? Nah, kalau revisi komplain itu pasti banyak Mas. Kita sebagai engineer, pengusaha pun pasti kita dikomplain ya. Kalau pekerja kan dikomplain oleh bosnya, kalau kita pengusaha kita dikomplain oleh klien kita atau pembeli kita. Kita mau merevisi diri kita, merevisi produk kita. Kenapa? Karena kita ya melayani kita membuat produk yang sesuai keinginan mereka. Nah itu ya alhamdulillah dengan sebuah revisi, sebuah masukan yang masyarakat berikan kepada kita, yang itu menjadi sebuah pembaruan lebih lanjut, bahan-bahan yang akan kita riset nantinya. Ya alhamdulillah itu menjadi kerjaan kami juga setiap hari, merevisi gimana caranya biar si Robo lebih bagus, lebih orang banyak itu lebih suka gitu. Jadi tidak sekedar tapi mereka ya suka juga gitu lah. Itu yang tiap hari kita kembangkan terus si Robo itu dia kan kayak mobil-mobilan gitu ya Mas ya, terus dikasih perintah yang blok-blok itu. Boleh tahu Mas, itu bloknya itu sampai, aku kan pernah sepintas ngeliat bloknya itu bisa sampai berapa banyak Mas? Ada batasnya nggak? Kalau batasnya sih kita tidak membatasi batasan blok programnya Mas. Cuma memang ya untuk si Robo ini kan untuk pembelajaran dasar. Jadi ya intinya gimana caranya anak-anak itu bisa paham dulu dasarnya, gimana cara merintahnya, gimana cara membuatnya, menjalankannya. Nah kalau misalnya anak-anak itu pengen lebih banyak perintahnya dan lain-lain, itu sebenarnya bisa Mas di Robo. Cuman sebuah program yang banyak pun itu kan alangkah baiknya lebih bagus di laptop. Nah itu kita biasanya arahkan untuk lebih banyak lagi ya. Itu kita arahkan ke program robot si Robo pakainya laptop. Jadi terus anak-anak yang udah paham nih, kemudian udah migrasi dari handphone karena mereka udah bisa, dia pakai laptop untuk project yang lebih kompleks lagi ya. Terus Mas, itu yang aku tahu yang si Robo itu buat kan mobil-mobilan buat jalan, ada program buat jalan ya. Terus ada apa lagi Mas? Kalau aku lihat ada bisa ngeluarin bunyi ya Mas ya? Iya Mas. Itu yang memang menjadi fitur dasar si Robo yang saat ini memang kita coba berikan komponen yang sedasar mungkin. Jadi dari terjangkau. Dari fitur itu ada beberapa, antara lain ada motor, ada 2. Jadi dia bisa menggerakkan robot maju mundur kanan kiri ya kan. Kanan kiri, oke. Sound buzzer speaker ya, yang dimana bisa membunyikan sebuah nada lagu, sampai anak juga bisa membuat lagu. Nah, jadi nadanya itu mereka buat sendiri seperti memainkan piano yang tangan mereka harus ini gitu, bisa ya Mas ya? Ya, temponya. Nah itu di si Robo itu anak-anak bisa mengatur temponya, cepat, lambat, nadanya do, nadanya re, dan lain-lain. Itu kan jadi ya memprogramkan seperti kita membuat perintah-perintah satu-satu. Itu fiturnya sound buzzer speaker ya. Kemudian ada juga lampu warna-warni RGB. Ya ada lampunya. Lampunya RGB Mas. Jadi dengan RGB ini juga anak-anak juga bisa belajar konsep warna. Warna nanti bisa menjadi warna ungu, kemudian merah dengan kuning, bisa menjadi warna yang lainnya kan, kombinasinya berapa ya, hijau, dan biru sama kuning bisa biru sama hijau dia bisa menjadi warna cyan gitu kan. Itu
mereka bisa belajar kombinasinya itu. Nah itu dasar yang ada untuk fitur si robot. Kemudian ada juga sensor push button. Jadi sensornya di sini ada sensor push button. Jadi untuk belajar logika pemilihan, jika ditekan nanti lampunya nyala, jika tidak ditekan lampunya. Ada juga sensor jarak untuk mengukur sebuah jarak. Kita biasanya membuat tutorial mengukur panjang benda menggunakan sensor jarak. Jadi nggak usah pakai penggaris. Si Robo bisa ngeliatin hasil pakai sensor jarak yang bentuknya kayak mata dua itu yang di si Robo itu. Oh itu bisa sensor jarak mas. Itu ya untuk mengukur jarak itu jaraknya dari 0 sampai 3 meter. Jadi jarak maksimalnya itu 3 meter. Nah itu anak-anak bisa belajar sebuah sensor di mana ternyata robot itu perlu penginderaan, perlu sensor. Adanya sensor yang untuk memberikan sebuah pemikiran dia harus kalau jaraknya segini nanti robotnya jalan, kalau dia mungkin ya bisa lebih dekat lagi dia berhenti. Nah itu mengajarkan anak di mana kalau kita sebagai manusia pun kita punya indera dan robot juga punya indera. Nah itu kita ketika belajar robotika itu sebenarnya kita belajar lebih detail mas. Iya. Selain mengajarkan teknologi, kita di si Robo kita juga mengajarkan sebuah konsep di mana kalau kita pengen sesuatu, anak-anak biasanya instan kan pengen. Benar. Nah, tapi di si Robo ini kita juga mengajarkan bahwa sebuah robot itu nggak perlu proses gitu. Jadi anak-anak itu ketika anak yang belajar teknologi robot pasti mereka tahu sebuah proses di mana di dunia nyatanya mereka pun juga nanti akan terbiasa juga kalau saya pengen sebuah ini atau saya pengen apa gitu, mereka harus capai suatu goal harus berproses ya. Wow, ya, karena filosofi banget. Ya mas, karena di pemrograman pun juga gitu mas. Iya benar-benar. Dari robot itu kalau tidak diprogram secara detail, secara runtut ya prosesnya dari A, B, C, D 1, 2, 3 sampai selesai. Kalau ada yang miss satu pun itu robotnya yang nggak jalan. Nah itu maka anak-anak ketika belajar robotik mereka akan punya prinsip apapun ya harus detail dan berproses dengan baik gitu mas. Itu wah kayaknya habis ini mas, habis banyak nonton video kita ini kayaknya banyak anak kecil atau orang tua pengen anaknya bisa coding mas. Mas boleh tahu nggak nanti kalau untuk lebih dalamnya tentang si Robo cari taunya dari mana mas? Mungkin ada akun atau e-commerce boleh kasih tahu mas di sini mas? Kalau kita yang aktif di Instagram sama Tokopedia sih mas. Website kita Instagram kita @sirobo.id. Nanti follow aja silakan. Oke. Ya. Terus tadi yang ada website ya? Kalau websitenya sirobo.id juga mas, www.sirobo.id. Terus ada e-commerce mas, dijual di e-commerce? Ada juga di Tokopedia mas. Ada di Tokopedia ya. Yang mau pesan, mau beli langsung bisa lewat Tokopedia. Si Robo ya? Ya. Itu kita di Tokopedia kita melayani langsung pengiriman, kemudian setelah itu kita juga mengajak diskusi, ngobrol-ngobrol kalau pengen konsultasi tentang pemrograman lebih lanjut mas. Oke deh. Terus ini benar-benar inovasinya inspiratif banget mas, benar-benar kasih edukasi yang sangat-sangat mudah buat orang yang belum paham langsung bisa paham dulu nih dasar-dasarnya, terus nanti bisa lebih expert lagi. Mas boleh kasih tahu nggak mas, menurut mas nih dari mas sudah mengembangkan teknologi, menurut mas Rofik teknologi itu apa ya definisinya mas? Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman dari sisi positifnya atau dari segi apapun itu mas. Ya teknologi adalah sebuah alat ya, sebuah konsep yang memang diciptakan untuk membantu manusia. Nah itu kata kuncinya, teknologi itu membantu manusia, di mana kita memegang handphone ya,
saya bisa komunikasi dengan Mas Marbun. Ini teknologi nih bisa. Nah, namun dalam menerapkan teknologi ini perlu sebuah aturan ya. Aturan ini yang memang ini ditetapkan oleh pemerintah negara, pemerintah lingkungannya, di mana teknologi ini bisa diambil positifnya, karena memang ketika kita membangun sebuah teknologi yang baru itu pasti ada dampak negatifnya. Nah, tapi sebenarnya dampak positifnya itu juga ada, banyak ya. kadang lebih banyak. Gimana caranya kita mengembangkan sebuah teknologi itu tidak lupa bersinergi terhadap pemerintah negara, aparatur yang menetapkan sebuah aturan di mana teknologi ini pasti ada pos-posnya, ada tempat-tempatnya, tidak bisa digunakan secara sesuka hati ya kan, karena ada yang pengen menggunakan teknologi handphone ataupun mobil dan lain-lain itu kalau ketika tidak ada aturannya mereka akan malah membahayakan kan. Iya benar. Itu jadi catatan. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah teknologi janganlah khawatir, karena teknologi yang kalian bangun itu akan membantu manusia. Nah, ketika kita membantu manusia berarti kita menjadi orang yang berguna bermanfaat. Ya. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika teman-teman semua menciptakan teknologi, itu teman-teman akan menjadi orang yang bermanfaat. Nah, oke tapi deh, makasih. Juga semangat untuk belajar sebuah aturan yang dimana pastinya kita hidup di negara Indonesia, kita tahu aturannya. Nah, itu jangan lupa buat gimana sih teknologinya biar semuanya itu menjadi bermanfaat. Itu untuk biar bisa lebih semangat berinovasi, membangun sebuah negara Indonesia ini lebih maju. Making Indonesia 4.0 ya Mas. Teman-teman ya. Oke nih Mas, makasih banyak buat waktunya Mas. Semoga sukses di S2-nya dan lebih banyak lagi inovasi dari Mas Rofik untuk edukasi di Indonesia. Makasih banyak Mas sudah diganggu pagi-pagi gini, dan jangan kapok Mas diundang oleh Kangkir ya Mas ya. Siap, sama-sama Mas. Makasih banyak Mas. Sama-sama Mas. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.